Mas, HP saya Redmi Note 10 nggak bisa dicas, kira-kira rusaknya ada di mana? Oke, jadi di sini kita menjawab pertanyaan dari channel YouTube YSF Info ya guys ya. Mengenai HP Redmi Note 10 yang nggak bisa dicas, jadi kita jelaskan sedikit aja jalur-jalur atau ya pokoknya kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika HP kalian yang Redmi Note 10 itu nggak bisa dicas ya, dicas nggak masuk lah intinya. Oke, kita buka skematiknya dulu guys. Kita udah siapin sini. Nah, ini dia. Jadi untuk jalur charger itu yang pertama ada di supportnya ini guys, atau papan yang di bawah ya. Jadi Redmi Note 10, Redmi Note 10 ini dia ada papan yang di bawah ini, yang di layar ini itu di sini ada mesinnya. Nah, ini mesin yang di bawah. Kemudian ada juga mesin yang di atas. Nah, ini yang tampil di layar ini adalah mesin yang di bawah sini guys. Jadi di bawah sini ada mesinnya, ya ini mesinnya kayak gini tampilannya. Jadi kalau cas itu ya Type C di sini ya. Ini konektor Type C-nya. Ini bolak-balik ya. Jadi ini sebenarnya satu tapi dibolak-balik gitu guys. Masuk 5 volt. Nah, ini. Masuk 5 voltnya itu dari yang sebelah sini. Jadi enggak ini guys ya, enggak bisa dilihat cuma dari satu sisi. Ini dari bawahnya nih. Karena ini Type C ya. Jadi konektornya kan dari bawah nih. Type C jadi yang ada ininya, ada tegangannya itu yang sebelah sini, pin yang ke 34 dari kiri dan 34 dari kanan. Jadi 34 sama sini 34. Nah, ini langsung masuk ke mesin yang dibaliknya itu ada komponen ini guys. Nah, ada di sini ya. Jadi di sini kayak ada IC kotak gitu yang agak besar. Terus kakinya ada 3. Nah, biasanya kayak gini. Nah, ini yang paling sering bermasalah ketika HP-nya kena air itu ini guys. Jadi ini dibuang aja nggak apa-apa. Jadi kalau ini udah konslet, ini kayak sejenis pengaman gitu ya. Kalau ini udah konslet dibuang nggak apa-apa, tapi kalau diganti juga itu lebih bagus ya. Jadi pilihannya silahkan dibuang atau diganti, tapi kalau saran saya diganti itu lebih bagus, kalau dibuang juga nggak apa-apa. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah masuk 5 volt, jadi ketika sudah dicolokin ke cas 5 voltnya sudah ada di sini, kita bisa lanjut ke mesin yang bagian atas atau mesin utamanya. Ada di sini guys. Nah, di sini ada keterangan ya. USB Vibus C itu yang warna merah. Jadi kemudian ada Vibat ini yang merah marun. Jadi yang pertama yang merah ini. Jadi ini harus 5 volt dulu ke sini ya. Jadi yang dari konektor bawah tadi masuknya ke sini. Kemudian di sini kita bisa juga buka Comnem ya, biar nanti kita sama-sama tahu IC-IC apa saja yang dilewati sama si jalur charger ini guys. Oke. Kita nggak bermaksud menggurui ya, di sini kita cuma sharing-sharing bareng aja guys ya. Nah, 5 volt masuk ke sini, dia langsung ke sini guys. Ini juga ada komponen-komponen kecil dan ini juga sama dengan yang tadi ya, dengan yang di bawah tadi guys. Ini sering panas ya. Jadi ini bukan sering panas, sering konslet ini. Kalau ini nggak bisa cukup dibuang, ini harus di jumper ya. Kalau misalnya bermasalah ini harus di jumper doang. Kalau misalnya diangkat ya harus di jumper. Tapi lebih baiknya lagi itu memang harus diganti. Ini juga pengaman fungsinya. Masuk ke sini, kemudian ada ke IC sini. Ini ke OVP ini masih kayaknya. Kemudian masuk ke sini. Nah, jadi sampai 5 volt power apa-apa. Untuk nama IC-nya kita bisa cek di sini. Nah, ini IC charger, kemudian ini IC power. Jadi yang tadi ya, dia masuk ke IC charger yang ini, kemudian masuk ke IC power ya. Jadi kalau misalnya 5 voltnya itu harus sampai benar-benar sampai titik sini guys. Kalau sampai titik sini, kalau di sini ada 5 volt, daerah sini ada 5 volt, kemudian di sini nggak ada, berarti ada IC yang ini biasanya yang bermasalah. Kemudian kalau sampai sini ada sampai sini ada 5 volt, terus di sini nggak ada 5 volt, berarti IC charger yang bermasalah. Jadi kurang lebih ya seperti itu guys ya, masuk ke sini. Oke. Jadi itu sedikit jalur mengenai IC charger Redmi Note 10. Terus yang sering terjadi ya, jadi kalau arahnya tadi gambarannya kalian udah tahu guys ya. Jadi pertama dari konektor Type C, kemudian ke konektor
ininya fleksibelnya, kemudian masuk ke mesin utama, ke IC charger dan IC power. Jalurnya ke sana. Dan yang paling sering terjadi itu yang pertama itu dari konektornya. Jadi konektornya ini bermasalah. Memang kalau dicolokin ke sini memang nggak ada tampil 5 volt di sini. Ini juga nggak ada semua. Jadi 5 voltnya nggak ada di sini. Kemungkinan pin kaki-kakinya ini ya, kaki-kakinya ini mungkin salah satu ada yang sudah aus atau rusak. Biasanya ini jamur. Nah, itu yang paling sering terjadi. Dan selain konektor itu yang sering terjadi juga tadi sudah kita singgung dikit, kalau kasusnya kena air itu biasanya ini yang bermasalah. Ini dibuang aja dia bisa normal guys. Yang jelas ini 5 volt harus wajib sampai sini, terus lanjut ke sini itu ada harus 5 volt. Oke. Yang paling sering terjadi ya cuma dua tadi. Yang pertama konektornya ini, yang kedua yang ini. Ini yang paling sering terjadi, dua ini yang bermasalah guys. Selain itu juga pernah terjadi, tapi dia nggak sesering yang dua kasus awal tadi ya. Itu yang bermasalah yang di sini. Oh, sorry guys, salah satu lagi. Selain dua tadi ada yang nggak sesering dua tadi, tapi juga beberapa kita dapatkan ya. Itu di fleksibelnya. Jadi fleksibelnya ini minta diganti. Fleksibel penghubung antara konektor yang ini ke konektor yang ini. Jadi itu kadang bermasalah guys. Kadang bahkan kalau kita nggak ada stok, user kita tawarin untuk dijumper dari sini ke mesin utama. Sering kayak gitu ya. Ya nggak sering sih, pernah kayak gitu. Dan usernya kalau user mau ya sikat, kalau nggak mau ya nunggu fleksibel ready. Intinya kayak gitu. Itu yang tiga tadi yang lumayan sering. Yang paling sering dua tadi, terus yang lumayan yang fleksibelnya ini. Setelah itu yang juga pernah terjadi kita alamin itu di ininya, di komponen yang ini. Kita biasanya ambil dari kanibalan ya. Kalau yang ini IC charger pernah, tapi cuma beberapa kali, jarang banget IC charger ini yang rusak, yang kita temuin di tempat servis kita. Kalau di tempat lain kita nggak tahu. Oke, jadi mudah-mudahan itu aja guys videonya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman ya mengenai cas Redmi Note 10 nggak berfungsi. Oke, jangan lupa ditekan tombol like-nya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Kita sama-sama sharing, nggak bermaksud menggurui atau apapun, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye semuanya, thank you guys.